Oke, waktunya kita update info terbaru dari series tercinta kita, High and Low. Dimana gue ngumpulin kabar-kabar menarik hasil rekomendasi dari teman gue dan penelusuran gue sendiri. Yang pertama, Nakabayashi. Oke, kali ini kita dapat kabar dari salah satu pemeran karakter petinggi Teijisei Oyako yang digadang-gadang seharusnya gantiin Murayama, karena di ending High and Low Duels dia bilang, "Yaro." Ya gue ingetnya itu doang. Yang intinya itu dia mau nyoba hal itu. Yaro, lakukan itu. Nah, yang dimaksud itu adalah mencoba menahan 100 pukulan dan menggantikan posisi Murayama. Karena sang Naka ini kurang disorot, jarang scene fight, banyak fans yang langsung ngecap mereka sebagai karakter yang lemah. Oke, sekalian gue jelaskan juga di sini. Karakter Nakabayashi dari pandangan Raditya CS. Semoga kalian juga paham. Faktanya ini karakter kurang disorot. Emang iya. Dan dari pandangan gua, Nakabayashi ini orang yang bakal merubah kisah Oyako kalau jadi pemeran penting ya. Kemarin pemimpinnya itu kan gila dan perlu belajar gitu. Kalau lihat Nakabayashi di Worst Episode O, ini karakter yang berambisi. Diam-diam ternyata sama trionya ngulik semua info anak-anak Zenichi Oyako gitu secara detail. Sampai kalau nggak salah dibuat bukunya yang berisi statistik lengkap siswa-siswa tangguh di sistem sekolah biasa atau Zenichi. Karakter ini diem-diem juga berani dan suka banget tantangan. Dari pandangan gue juga, Teijisei yang dipimpin Murayama mungkin bakal lebih cocok dipimpin oleh Nakabayashi. Walau gue sendiri udah jatuh cinta dengan perjuangan Murayama, dengan eranya Murayama di Sword. Ya walaupun Murayama itu bodoh dan cuma bisa bertarung, udah gitu ngebawa anak orang segerombol siswa ke dalam medan pertempuran antar mafia yang udah masukin orang-orangnya di aparat, dan eksploitasi wilayah Sword serta genosida di Mumeigai. Ya itu semua udah tercetak sebagai favoritnya gue lah, dimana walaupun bodoh dia bener-bener berjuang gitu. Nah, kabar baru dari pemeran Nakabayashi itu yaitu So Kiyohara yang pada 2020 itu sakit, pembuluh darah di kepalanya itu pecah dan dia jatuh lumpuh sampai nggak bisa main film buat sementara, kata dokter. Kiyohara sampai bikin postingan di Instagramnya secara terang-terangan menjelaskan bahwa dia berterima kasih atas semuanya. Dia bener-bener sakit dan takut karena sepengetahuan gua kalau pembuluh darah di kepala itu pecah karena hipertensi, tensi dia pasti terlalu tinggi dan harusnya jarang manusia yang bertahan hidup setelah pembuluhnya pecah. Kiyohara terus bekerja sama dengan dokternya, memulihkan badannya sekuat tenaga, sebisa-bisanya harus bisa konsisten. Karena Kiyohara ngaku nggak betah banget di kasur terus. Dia pengen kembali lagi ke karirnya secepat mungkin. Dan dia semangatnya nggak pernah putus karena dukungan keluarga, teman, dokter, dan fans. Nah, di pertengahan tahun 2023 ada berita yang mengatakan kondisi So Kiyohara udah ngebaik dan dikabarkan bisa beraktivitas normal serta kembali di akhir 2023. Artinya dia bisa syuting, tapi tentu dalam pengawasan dokternya. Dan sekarang udah di akhir 2023. Dan berita ini bakal nyambung dengan beberapa berita yang bakal gue sampaikan setelah ini. 2. Jun Shison. Nah, kalau kalian sadar, Sachio di movie Wars 1 itu kan rambut gondrong hitam. Nah, pas di Wars Cross rambutnya lebih pendek dan ada sedikit orange di ujungnya, atau pirang lah. Dan sekarang Jun Shison pemeran Sachio rambutnya panjang kayak Yuta waktu meranin Suzaki dan warnanya kuning. Bisa jadi aja Sachio rambutnya bakal bener-bener beda di movie selanjutnya. Mungkin. Tapi gak usah lah, udah ganteng anjir, udah cirikas banget ya kan. 3. Nakaoka nobar sama Kiyoshi. Nah, kabar selanjutnya adalah tentang karya baru yang diperankan oleh Ryuji Sato, pemerannya Sushi, yaitu film Naruto. Dan dia memerankan Sasuke. Ditonton oleh bestie dan rival bestinya, si Satoshi yang memerankan Kiyoshi dan Nakajima yang memerankan Nakaoka. Wah, tumben-tumbenan nih berdua akur, nontonnya Sushi lagi. 4. Hasegawa X Skrillex. Oh ya, sorry ya cuy, gue lagi radang jadi cadel. Nah, kabar selanjutnya tentang mendunianya pemeran high-low seperti Makoto Hasegawa yang memerankan Same, main malam sama Skrillex, dan katanya Skrillex jadi teman baru dia. Bisa aja Skrillex ngeliat karya-karya Makoto setelah itu dan ngelirik High and Low. Dan berpotensi juga tuh bakal ngisi soundtrack di high-low. Harus. Soalnya gue tahu Skrillex itu waktu main Far Cry 3 yang ngebakar radang ganjenya si Fast masih dari Makoto. Di postingan dia salah satunya ada komen dari Mas Yo yang ngasih love hitam. Kayaknya mereka cukup deket juga nih, walau jarang tersorot. Tapi gue curiga di film selanjutnya karakter Sawamura bakal deket sama Same. Atau mungkin ini Yo iseng doang kali ya. 5.
Seki X Taehyung. Nah, kabar selanjutnya dari alumnus TJC Oyako, yaitu Seki, yang foto bareng sama member Bangtan Soyeondan, yaitu Kim Taeyong, atau orang Indo nyebutnya Taehyung, yang kayaknya Wataru Ichinose bakal main ke Korea dan mungkin main lagi sama si V alias Taehyung. 6. Motowaki jadi BA. Nah, selanjutnya ada kabar dari Win Morisaki yang Malang, yang ternyata dia tampil di acaranya brand Bulgari, yang dimana ini adalah brand kelas atas, sekelas Gucci, Saint Laurent, LV, Lord Voldemort, dan kawan-kawan. Entah dia bakal jadi BA atau emang dikontrak Bulgari sebagai modelnya. Buat yang tahu harus komen di bawah sih. 7. Kabar Rao. Nah, ini kabar yang pasti kalian tunggu nih. Di Instagramnya Daichi, sang pemeran Rao, dia bilang kalau dia potong rambut dan refresh badannya karena dia bakal kembali jadi Rao. Dan di postingan berikutnya dia juga ngomong kalau dia kangen rambut panjangnya. Artinya High End Low baru aja mulai proses syuting film baru yang melibatkan sang legenda suzuran Misaki Mario, aka ya, leak ini mungkin 90% bakal beneran terjadi karena 1. Daichi gacor, yang kedua berkaitan dengan kembalinya Soki Ohara dan absennya Taegisei di film Wars Cross kemarin. Mungkin next film bakal jadi comebacknya Soki Ohara sebagai Nakabayashi yang diceritakan menjadi penerus Taegisei Oyako. Ya nggak tau lah, pokoknya kan gue bukan yang bikin film. Nah, mungkin gue bakal bahas teori yang cukup masuk akal mengenai film baru ini ke depannya. Oh ya, terakhir gue nitip tugas buat penonton Tradit CS yang fans NCT atau ya yang Korea-Korea lah, tolong pantau abang kita. Takutnya dia bener-bener ngilang gitu, mandi lagi. Ya kita lihat aja apakah dia bener-bener muncul lagi sebagai Suzaki. Kalau nggak muncul disia-siain banget sih, parah emang. Masalahnya ini bukan cameo pemeran utama coy, Suzaki itu. Kalau nggak muncul ya parah sih.